Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, yaitu pada ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-45, dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu inna kadzalika najzil muhsinin wailu yawma idzil lil mukadzibin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, celakalah, binasalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Sebelum ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang beberapa kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga memastikan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan itu, selama dia benar-benar adalah kebaikan dan dia dilaksanakan dengan keikhlasan, maka Allah pasti akan memberikan balasannya. Itulah sebabnya Nabi SAW mewanti-wanti kita semua agar jangan pernah meremehkan yang namanya kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, jika kita berpeluang untuk melaksanakannya, maka jangan kita menyia-nyiakan peluang tersebut, karena pasti Allah akan memberikan balasannya jika kita melakukannya dengan penuh keikhlasan dan kebaikan itu terlaksana sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda di dalam hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian menyepelekan suatu kebaikan meskipun itu hanya sebatas engkau bermuka ceria di hadapan saudaramu. Kemudian pada kesempatan ini kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, dan ini adalah ayat yang terakhir ya. Ayat yang terakhir pada surah Al-Mursalat, ya, ayat 46 sampai ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailu yawma idzil lil mukadzibin.
wa idza qila lahum irka'u la yarka'un wailu yawma idzil lil mukadzibin fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Di penutup daripada ayat ini atau surah ini Allah kembali menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah di hari akhirat. Di sini diawali dengan qulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah dan bersenang-senanglah dengan durasi waktu yang sangat singkat sebenarnya. Ya, makan dan bersenang-senang itu sangat singkat. Innakum mujrimun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang melakukan kejahatan atau keburukan. Di ayat ini kalau kita melihatnya secara bahasa, di sini ayat yang di dalamnya ada perintah kulu wa tamattau, makanlah bersenang-senanglah. Tetapi perintah di dalam ayat ini pada hakikatnya adalah tahdidun wa wa'idun lil mukadzibin. Ini adalah perintah yang di dalam perintah tersebut mengandung unsur ancaman. Sama halnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman maka berimanlah, dan siapa yang ingin kafir maka kafirlah. Faman syaa'a falyakfur ini secara bahasa perintah, tapi perintah di sini adalah perintah yang di dalamnya ada unsur ancaman. Dan ini ditujukan kepada lil mukadzibin, kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahum in akalu fid dunya wa syaribu wa tamatta'u bil ladzat wa ghafilu anil qurbat. Ya, bahwasanya mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal, meskipun di dunia ini mereka makan, kemudian mereka minum, mereka bersenang-senang di dunia ini, tetapi ghafilu anil qurbat, tetapi mereka lalai pada hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal, fa innahum mujrimun. Maka label yang tepat untuk mereka itu adalah mereka adalah orang-orang mujrimun. Artinya apa? Nilai seseorang di hari akhirat itu tidak dilihat dari keadaan yang bersifat duniawi yang dia alami ketika dia di dunia. Jadi bisa saja di dunia mungkin dia sangat berkecukupan, ya, kehidupannya dari sisi dunia sangat baik, makan, minum, bersenang-senang semua dia dapatkan. Tetapi bukan itu yang jadi ukuran, bukan itu yang jadi acuan di dalam dalam penilaian. Yang jadi acuan adalah bagaimana dia menyikapi perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Makanya di ayat ini dikatakan meskipun kalian di dunia ini bersenang-senang, semua hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan dunia sudah dia dapatkan, tetapi Allah menilai mereka innakum mujrimun. Kalian adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Apa bentuk kejahatannya? Mukadzibun. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mendapatkan penilaian sebagai mujrimun, sebagai orang yang melakukan kejahatan, maka yastahiquna ma yastahiquhu al-mujrimun. Ya, maka dia berhak untuk mendapatkan sebagaimana apa yang berhak didapatkan oleh orang-orang berbuat jahat sebelumnya. Jadi kalau di ayat yang sebelumnya dikatakan inna kadzalika najzil muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, muhsin,
maka lawannya adalah orang-orang yang berbuat buruk, yaitu mujrim. Dan masing-masing sudah ada pendahulunya. Kalau kita membaca Al-Quran, terutama pada kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu, maka ada kisah yang berkaitan dengan keadaan orang-orang yang muhsinun, dan ada kisah tentang keadaan orang-orang yang mujrimun. Nah, setiap orang dia akan mendapatkan seperti penilaian yang dia dapatkan dari Allah. Kalau dia masuk kategori muhsinun, maka dia akan mendapatkan balasan sebagaimana orang-orang yang muhsinun sebelum dia. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran ada kisah-kisah, supaya kita bisa jadikan kisah itu sebagai sumber ibrah. Kalau mengikuti perbuatannya kaum ini, maka akan mendapatkan balasan seperti yang didapatkan oleh kaum tersebut. Kalau kita lihat kisah-kisah umat terdahulu berkaitan dengan keburukan-keburukan, maka sesungguhnya keburukan yang muncul di zaman berikutnya itu adalah pengulangan dari keburukan yang sudah ada sebelumnya. Secara garis besar, keburukan yang ada saat ini itu sudah ada sebelumnya, hanya sifatnya pengulangan saja. Karenanya Allah mengulang-ulang. Kisah itu banyak sekali dalam Al-Quran. Kisah tentang umat terdahulu, kisah yang khusus pada Bani Israel. Demikian pula kisah tentang orang-orang yang melakukan kebaikan. Itu diulang-ulang oleh Allah Azza wa Jalla supaya itu menjadi dasar kita di dalam memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Apakah jalannya orang-orang yang muhsinun atau jalannya orang-orang yang mujrimun. Yang pastinya di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat qul wa tamattau qalilan innakum mujrimun, bahwa betapapun baiknya keadaan seseorang di dunia dari sisi duniawinya, tetapi itu bukan menjadi penentu dalam hal penilaian Allah kepada dia. Penentunya adalah keimanannya, amal salehnya. Kalau dia tidak beriman, dia tidak beramal saleh, meskipun dari sisi dunia sangat sempurna, tetap saja penilaian yang Allah berikan kepadanya adalah innakum mujrimun. Yastahiquna ma yastahiquhul mujrimun. Jadi kalau sudah dinilai sebagai mujrimun, maka apa yang akan dia dapatkan itu sama persis dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang mujrimun yang sebelumnya. Fasatanqati anhumul ladzat. Pada akhirnya semua kelezatan yang dia dapatkan, semua kenikmatan yang dia dapatkan itu pasti akan berakhir kalau dia mujrimun. Jadi senangnya hanya di dunia. Makanya orang beriman diajarkan dalam doanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena kalau mujrimun itu terkadang, tidak semua juga, ada juga karena kenikmatan dunia itu Allah berikan kepada siapa dari hambanya yang dia kehendaki. Ada juga yang sudah menderita di dunia dan penderitaan itu berlanjut hingga di akhirat. Tetapi kalau dia senang di dunia tetapi tidak beriman dan tidak beramal saleh, maka hanya berhenti di dunia saja kesenangan itu. Fasatanqati anhumul ladzat. Maka akan terputus kenikmatan itu. Terputus kenikmatan itu, yaitu dengan datangnya kematian. Begitu berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat yang awal mulanya itu adalah alam barzakh, maka disitulah akan bermula kesulitan-kesulitan, keburukan-keburukan yang akan dia dapatkan. Wa tabqa alaihim muttaba'at, dan kesenangan dunia itu akan berganti dengan kelelahan-kelelahan. Kemudian di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan salah satu bentuk keburukan yang mereka lakukan ketika di dunia. Jadi diulang lagi, wailu yauma idzil lil mukadzibin.
Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu bentuk keburukan yang mereka lakukan, yaitu wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Ya, kalau mereka diperintahkan untuk ruku, maka mereka tidak ruku. Maksudnya kalau mereka diperintahkan salat, ya, dan salat itu adalah ibadah yang paling mulia, mereka tidak melaksanakan salat. Jadi ini juga menjadi dalil oleh para ulama bahwa pada hakikatnya orang-orang kafir itu juga tertuju kepada mereka perintah dan larangan. Hanya saja jika mereka melakukan apa yang diperintahkan dalam keadaan kufur, maka tentu amalan itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sama dengan ayat di surah Al-Mudaththir ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu waktu di dunia tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Itulah sebabnya perintah yang awal, ya, perintah awal yang Nabi perintahkan kepada para orang tua, kepada anak-anaknya, itu adalah perintah melaksanakan salat. Bahkan di saat belum balik sekalipun itu sudah diperintahkan salat, karena menunjukkan betapa pentingnya salat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam di antara doanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim berdoa supaya beliau dijadikan sebagai orang yang menegakkan salat dan juga kepada keturunan-keturunannya. Kemudian Nabiullah Ismail diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada keluarganya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kerabatmu, keluargamu salat dan sabarlah di dalam memerintahkannya. Karena terkadang diperintahkan satu kali belum salat juga, dua kali belum salat juga, bahkan berkali-kali belum juga salat. Maka apakah kita berhenti? Jawabannya kita tidak berhenti, tapi kita sabar untuk terus memerintahkan orang agar melaksanakan salat. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Di sini Syekh Sa'di mengatakan fa ayyu ijramin fawqa hadha wa ayyu takdzibin yazidu ala hadha. Kalau orang sudah meninggalkan salat, maka keburukan apa yang melebihi daripada keburukan melaksanakan salat? Tidak ada keburukan yang melebihinya kecuali kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena dia adalah amalan, ya, salat ini adalah amalan yang terlihat untuk membuktikan amalan yang tersembunyi. Ya, keimanan itu berkaitan dengan amalan yang tersembunyi, dan amalan tersembunyi itu harus dibuktikan. Ya, dibuktikannya dengan amalan yang terlihat. Ya, dan amalan terlihat yang paling pertama untuk membuktikan keimanan kita itu adalah salat. Ya, salat. Kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran, itu selalu disebutkan secara bersamaan antara amanu wa amilus salihat. Amanu itu berkaitan dengan keyakinan kita, berkaitan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian amilus salihat itu berkaitan dengan amalan yang terlihat. Ya, dan amalan yang terlihat itulah yang membuktikan apa yang tidak terlihat. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara keimanan dengan amal saleh. Tidak bisa dipisahkan. Dan amalan, ya, amalan yang paling mengidentikan keimanan seseorang itu adalah salatnya. Ya, itu adalah salatnya. Karena kalau kita membaca keterangan-keterangan para ulama terkait dengan meninggalkan salat, maka kita akan mendapatkan betapa pentingnya salat itu. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan kalau ada orang meninggalkan salat, ya, maka itu bisa mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Ini sangat berbahaya ketika meninggalkan salat. Meskipun sebagian ada juga yang mengatakan selama dia masih meyakini wajibnya salat, ya, selama masih meyakini wajibnya salat, dia meninggalkannya karena malas dan masih kadang-kadang salat, belum
dikatakan dia keluar dari agama Islam. Tapi terlepas dari itu semua, yang menjadi poin utamanya bahwa meninggalkan salat itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Dan meninggalkan salat, ya, meninggalkan salat ini kalau kita perinci, ya, tentunya yang paling berbahaya meninggalkan salat secara artinya meninggalkan artinya memang tidak melaksanakan salat. Ya, tetapi ketika kita melaksanakan salat itu kadang juga ada bagian-bagian yang kita tinggalkan di dalam salat kita. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan salat, kita berusaha untuk menghadirkan semua hal yang berkaitan dengan salat, ya, rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnahnya. Kemudian juga yang menjadi ruhnya salat itu adalah kekhusyuannya. Itu yang kita mujahadahkan supaya hadir di dalam setiap salat kita. Dan ini juga peringatan untuk kita menjadikan salat ini sebagai amalan yang paling utama di dalam kehidupan kita, sehingga semua jadwal aktivitas kita itu menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan salat. Dengan itu insyaallah kita termasuk orang yang benar-benar berupaya untuk muqimas salat, orang-orang yang berusaha untuk menegakkan salat. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kemudian diulang lagi, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ya, celakalah bagi orang-orang yang mukadzibin. Wa minal wail alaihim annahum tansaddu alaihim abwabat taufiq. Kata-kata al-wail ini, ya, diterjemahkan dengan kebinasaan, azab. Ya, tetapi jika diperinci bentuk-bentuknya, di antaranya itu adalah bentuk kebinasaan pada seseorang adalah tansaddu alaihim abwabat taufiq. Ketika tertutup baginya pintu-pintu untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tertutup pintu-pintu untuk mendapatkan hidayah. Nah, itulah kebinasaan. Sehingga itu yang menjadi perkara yang ditakutkan oleh orang beriman. Jangan sampai tertutup pintu hidayah itu. Dan hidayah yang kita butuhkan itu sangat banyak. Hidayah menuju jalan dan hidayah ketika sudah berada di atas jalan. Hidayah menuju jalan itu maksudnya kita diberikan hidayah untuk menjadi seorang muslim. Karena itulah jalan yang akan mengantarkan ke surga. Tetapi ketika kita sudah berstatus sebagai seorang muslim, beberapa ajaran Islam sudah kita amalkan, tidak berarti bahwa hidayah kita sudah cukup. Kita masih butuh banyak hidayah. Itulah sebabnya kenapa di setiap salat kita minta hidayah, karena kita butuh banyak hidayah. Dalam salat saja belum tentu kita mendapatkan semua hidayah yang berkaitan dengan salat. Dari sisi melaksanakannya kita dapat hidayah, tapi dari sisi kekhusyuannya belum tentu kita dapat hidayah dari rakaat pertama sampai kita mengucapkan salam. Belum lagi saat kita berinteraksi dengan orang, belum tentu kita mendapatkan hidayah itu secara sempurna. Ya, boleh jadi ada tutur kata kita yang mungkin menyakitkan orang lain. Saat kita berada di jalan berkaitan dengan menjaga telinga, menjaga pandangan, belum tentu kita dapat hidayah secara sempurna. Sehingga kalau kita menyadari hal tersebut, maka benar-benar kita akan meminta, ya, ihdinas siratal mustaqim, dalam keadaan kita benar-benar butuh kepada hidayah tersebut. Karena kita menyadari banyak keadaan-keadaan 24 jam dalam sehari yang kita rasakan, ternyata kita belum mendapatkan hidayah. Ya, mungkin dari hal-hal tertentu kita sudah dapat, tetapi pada perincian-perinciannya ternyata masih banyak hidayah yang luput dari diri kita. Sehingga kita selalu meminta melalui salat 5 waktu kita, kemudian melalui salat-salat sunnah yang kita lakukan, ya, kita upayakan di saat membaca suratul Fatihah, ya, kita baca dengan penuh kekhusyuan agar apa yang kita minta di situ benar-benar kita dapatkan.
Jadi di antara bentuk al-wail itu adalah tertutupnya pintu hidayah. Wa yuhramuna kullu khair. Ya, kalau tertutup pintu hidayah maka ya terhalanglah orang tersebut dari melakukan kebaikan. Bisa saja secara lahiriah melakukan kebaikan, tetapi yang menjadi pijakan kebaikan itu bukan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akhirnya juga tidak menjadi suatu kebaikan. Itulah yang dimaksudkan di dalam hadis atau salah satu tafsiran hadis. Wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli jannah, seorang melakukan amalan ahli surga yang nampaknya kalau dilihat penampilan amalannya itu sepertinya tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali hanya kematian saja. Ya, tetapi ternyata justru dia dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena apa yang terlihat itu tidak berpijak pada keikhlasan, sehingga dia baik di dalam penilaian manusia, tapi ternyata dalam penilaian Allah tidak baik karena tidak berpijak pada keikhlasan. Nah, itu juga hidayah. Ya. Jadi hidayah itu hidayah berkaitan dengan keikhlasan, hidayah berkaitan dengan ittiba. Ya, hidayah melakukan suatu amalan dengan ikhlas, dan hidayah amalan yang dilakukan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Nah, kalau kedua hidayah itu didapatkan, nah itulah hakikat daripada as-sirat al-mustaqim. Itulah jalan yang lurus yang kita minta di dalam suratul Fatihah. Fa innahum idza kadzdzabu hadzal Qur'an al-karim alladhi huwa a'la maratibus sidq wal yaqin 'ala al-itlaq. Nah, kemudian di lanjutan ayatnya, di ayat yang terakhir itu fa bi haditsin ba'dahu yu'minun. Ya. Kalau dia tidak percaya Al-Qur'an, maka apalagi yang mau dia percayai? Ya, karena Al-Qur'an ini di sini disebutkan fa innahum idza kadzdzabu hadzal Qur'an. Jika mereka mendustakan Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an ini fahu alladzi huwa ala maratibus sidq. Al-Qur'an ini adalah kitab yang menduduki posisi paling puncak dalam hal kebenaran yang ada di dalamnya, dan isinya meyakinkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kalau yang seperti ini sudah dia dustakan, maka Allah di akhir ayat mengatakan fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Lalu perkataan apa lagi yang memungkinkan untuk dia imani? Kalau Al-Qur'an saja tidak dia percayai, lalu perkataan apa yang akan dia imani? Jadi di akhir ayat dikatakan fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun abil batil alladhi huwa kasmihi la yaqumu alaihi syubha fadlan anid dalil am bi kalami kulli musyrikin kadzdzabin afhakin mubin. Jadi ada dua saja yang akan dia benarkan. Kalau dia tidak benarkan Al-Qur'an, padahal itu adalah sesuatu yang meyakinkan, maka pasti yang akan dia benarkan adalah yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Itu saja. Ya, dan itu sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya. Jadi ketika ada orang tidak percaya kepada Al-Qur'an, tidak percaya kepada sunnah, maka pasti dia akan percaya kepada yang bertentangan dengan Al-Qur'an atau bertentangan dengan sunnah, baik secara keseluruhan atau pada bagian-bagian tertentu di dalam ayat Al-Qur'an atau bagian tertentu di dalam sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena di dunia ini hanya dua jalan saja. Fama ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah dalam Al-Qur'an. Setelah jalan kebenaran, maka selainnya adalah jalan keburukan, jalan kesesatan. Nah, kalau seorang tidak memilih yang benar, ya pasti dia memilih yang sesat, pasti dia memilih yang buruk. Jadi di akhir ayat yang secara redaksinya itu adalah pertanyaan fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Lalu ucapan apa lagi yang akan mereka imani kalau sudah tidak percaya kepada Al-Qur'an? Ini adalah ayat yang sangat penting untuk kemudian menjadi renungan kita bagi kita semua. Ya, ketika kita membaca ayat Al-Qur'an atau ketika kita mendengarkan ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW,
baik kita membacanya dari buku atau mendengarkannya dari majelis ilmu atau dari khatib Jumat di saat dia berkhutbah, ya, maka sebagai orang beriman yang pertama kali adalah kita mengimani, ya, menerima apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut, apa yang ada di dalam hadis-hadis tersebut. Jadi hati kita menerima, kemudian kita berusaha tundukkan panca indera kita terhadap, ya, dengan cara mengamalkannya terhadap apa yang kita dengar dari ayat Al-Quran dan hadis. Karena di antara syarat la ilaha illallah itu adalah al-qabul wal inqiyad. Kita menerima, hati kita menerima, dan kita tunduk dengan cara mengamalkannya, ya. Jangan sampai karena belum bisa mengamalkan kemudian akhirnya hatinya berusaha untuk menolak. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, ya, Fir'aun itu, ya, ketika Nabi Musa menyampaikan ayat-ayat Allah katakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dia menolak apa yang dibawa oleh Nabi Musa, padahal hatinya meyakini. Hatinya sebenarnya kalau dia pakai keyakinan dia akan menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa, tetapi dia menolak zulman wa uluwa karena kezaliman dan kesombongannya. Dia takut kalau ini diterima apa yang dibawa oleh Nabi Musa, berarti Nabi Musa di atas, saya jadi di bawah. Akhirnya dia tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa, meskipun fitrahnya, hatinya ingin menerima itu, tapi karena zulman wa uluwa akhirnya dia menolak dan tidak mau menerima. Akhirnya tidak al-qabul itu tidak terwujud di dalam dirinya. Nah, ini yang yang perlu untuk kita selalu perhatikan, dan semoga dengan ayat-ayat yang telah kita pelajari di surah Al-Mursalat dan juga di surah-surah yang sebelumnya menambah keimanan kita, menambah keilmuan kita, yang tentunya semoga berpengaruh di dalam amal-amal kita. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan juz yang ke-29, juz yang ke-30, juz yang ke-29. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan penjelasannya. Semoga menjadi asbab kita semakin bertambah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.